Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Zatumahya dengan NIM B0223035 akan mempresentasikan mengenai suntingan teks hukum waris dan hukum meminang sebagai tugas UAS mata kuliah kodikologi. Isi teks. Teks ini dibagi menjadi dua bagian utama, hukum waris dan perihal meminang, yang juga mencakup aturan tentang perceraian. Teks ini ditulis di Batavia pada tanggal 25 Maret 1760. Pertama, hukum waris. Hukum waris mengatur pembagian harta warisan bagi orang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan, berdasarkan komposisi ahli waris yang ditinggalkan, termasuk ketentuan untuk orang miskin. Pewaris laki-laki meninggal, aturannya sebagai berikut. Jika meninggalkan istri saja, tanpa anak atau saudara, istri mendapatkan 1/4 dan 3/4 sisanya diberikan kepada orang miskin setelah biaya pemakaman dan utang didonasi. Jika meninggalkan istri dan satu anak laki-laki atau lebih, istri mendapatkan 1/8 dan anak laki-laki mendapatkan 7/8. Jika meninggalkan istri dan satu anak perempuan, istri mendapatkan 1/8, anak perempuan mendapatkan setengah, dan orang miskin mendapatkan 3/8. Jika meninggalkan istri dan dua anak perempuan, istri mendapatkan 1/8, dua anak perempuan mendapatkan 2/3, dan orang miskin mendapatkan 5/24. Jika meninggalkan istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan, istri mendapatkan 1/8, anak laki-laki mendapatkan 7/12, dan anak perempuan mendapatkan 7/24. Bagian anak laki-laki selalu lebih besar dari anak perempuan. Jika meninggalkan istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan, harta dibagi 24 bagian. 1/8 untuk istri, setengah untuk anak perempuan, 1/6 untuk cucu perempuan, 1/6 untuk ibu, dan 1/24 untuk saudara perempuan. Pewaris perempuan meninggal. Aturannya sebagai berikut. Jika meninggalkan suami saja, suami mendapatkan setengah, dan setengahnya lagi diberikan kepada orang miskin. Jika meninggalkan suami dan satu anak laki-laki, suami mendapatkan 1/4, dan anak laki-laki mendapatkan 3/4. Jika meninggalkan suami dan satu anak perempuan, suami mendapatkan 1/4, anak perempuan mendapatkan setengah, dan orang miskin mendapatkan 1/4. Jika meninggalkan suami, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan, suami mendapatkan 1/4, anak laki-laki mendapatkan setengah, dan anak perempuan mendapatkan 1/4. Ketentuan lain dalam hukum waris. Harta warisan juga mengatur pembagian untuk ayah dan ibu, cucu laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, baik kandung maupun tiri, serta kakek dan nenek dari pihak ayah maupun pihak ibu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dari pihak ayah atau ibu dapat memperoleh bagian warisan jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Teks ini mencakup pembagian warisan dalam berbagai skenario keluarga dan menekankan bahwa dikiaskan jikalau ada lagi, diperumpamakan jika ada lebih banyak ahli waris dengan jenis kelamin yang sama. Yang kedua, hukum meminang. Perihal meminang, pertunangan dan pernikahan, bagian ini menjelaskan prosedur pertunangan, pembayaran mas kawin, proses pernikahan, dan hal-hal terkait perceraian. Pertunangan. Seorang laki-laki yang hendak meminang harus mendapatkan izin penuh dari orang tua perempuan. Jika orang tua perempuan tidak ada, calon laki-laki wajib meminta izin dan persetujuan dari kaum keluarga perempuan. Setelah disetujui, ada adat tukar-menukar barang atau hadiah. Jika pernikahan tidak terjadi, barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Pertunangan. Mas kawin dibicarakan antara orang tua atau keluarga perempuan dengan calon laki-laki yang diketahui oleh calon perempuan. Pembayaran mas kawin wajib dilakukan segera setelah ada permintaan dari perempuan. Namun, jika laki-laki tidak mampu,
perempuan bisa memberi hutang mas kawin. Pernikahan. Calon laki-laki wajib memberitahu komandannya atau penghulunya tentang niat menikah. Kemudian, Komite Islam akan meminta izin kepada Gubernur Jenderal. Para imam akan diberitahu apakah mas kawin sudah dibayar lunas atau masih berhutang. Imam dan komandan wajib menyimpan surat-surat terkait hal ini, dan pernikahan dilaksanakan sesuai adat istiadat. Setelah menikah, hubungan suami istri diperbolehkan. Namun, jika suami memiliki penyakit berat seperti sopa atau masih anak-anak, hubungan tersebut tidak diperbolehkan. Perceraian. Permintaan cerai dari pihak istri. Jika istri meminta cerai, ia wajib memberitahu imam. Imam akan menginformasikan kepada komandan kedua belah pihak yang kemudian bersama Komite Islam akan menyetujui perceraian. Komandan akan mencatatnya dalam surat. Jika ada ketidakadilan, mereka bisa pergi ke hakim. Jika perceraian terjadi karena penyakit suami sebelum berhubungan badan, mas kawin harus dikembalikan kepada suami. Namun, jika penyakit itu muncul setelah hubungan badan, mas kawin tetap menjadi pemilik perempuan. Jika ada perselisihan yang membuat istri meminta cerai, imam dan komandan wajib memeriksa dan mengupayakan perdamaian. Jika tidak mencapai kesepakatan, masalah dan dapat diajukan kepada sanak keluarga, kemudian kepada himpunan imam dan opsir kampung, dan terakhir kepada hakim. Perempuan yang berselisih dan mengajukan cerai dapat diberikan 2 kali harga mas kawinnya. Perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau talak. Suami dapat memberikan talak 1, diikuti talak kedua setelah 14 hari, dan talak ketiga pada akhir bulan. Selama periode talak ini, suami wajib memelihara istri. Sebelum talak ketiga jatuh, suami istri masih bisa rujuk tanpa perlu memberitahu siapapun. Jika talak 3 sudah jatuh, perceraian adalah mutlak. Jika suami memberikan talak 3 sekaligus tanpa pikir panjang, ia wajib menyediakan rumah atau semacamnya untuk istri sampai istri 3 kali suci masa iddah. Selama masa ini, perempuan tidak boleh menikah dengan orang lain. Suami wajib memberitahu komandan kedua belah pihak tentang niat cerai agar dapat dicatat. Ketentuan lain terkait pernikahan dan perceraian. Nafkah. Seorang istri tidak perlu menerima bunga real pendapatan dari suaminya. Ia bisa mencari nafkah sendiri dari perniagaan sesuai ajaran Nabi. Jika suami jatuh miskin dan tidak mampu menafkahi, dan istri tidak mau berhutang, istri dapat meminta cerai. Jika suami pergi merantau, ia wajib memberi nafkah kepada istri di hadapan kaum keluarganya. Istri durhaka. Jika istri tidak taat, suami harus membujuknya dengan kata-kata baik. Untuk kali kedua, diperbolehkan memukul perlahan tanpa meninggalkan bekas luka di wajah atau di bagian tubuh lain yang berbahaya. Anak setelah cerai. Anak dari perempuan yang bercerai harus dipelihara oleh mantan suami sampai melahirkan, dan ia membayar biaya persalinan. Perempuan wajib menyusui anaknya selama 3 hari tanpa upah. Setelah 3 hari, jika perempuan menghendaki, mantan suami wajib memberi nafkah bulanan untuk anak. Jika perempuan tidak mau mengasuh lebih dari 3 hari, mantan suami wajib mengambil anak tersebut. Poligami. Seorang laki-laki dapat menikah hingga 4 perempuan, asalkan dapat mencintai perempuan dan mampu memuaskan mereka, dan mampu memberikan nafkah. Laki-laki juga boleh mengambil gundik jika mampu melihara semua perempuan. Menikah kembali setelah talak 3. Perempuan yang sudah ditalak 3 tidak bisa kembali kepada mantan suami, kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan oleh suami barunya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.